Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya nak hari ini? Semoga anandaku semua dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah anandaku sudah siap belajar? Jika sudah, ayo kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Materi kita hari ini yaitu yang pertama, kosakata tentang lingkungan bersih. Kedua, membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, kosakata atau informasi dalam teks percakapan. Kita mulai pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan bersih. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan lingkungan sekolah. Kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang bersih antara lain bersih, rapi, sejuk, dan sehat. Makna dari kosakata tadi yaitu bersih artinya bebas dari kotoran. Rapi artinya teratur atau tidak berantakan. Sejuk artinya udara yang terasa dingin dan segar. Sehat artinya bebas dari penyakit. Tujuan pembelajaran yang kedua, membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Tahukah kamu apa itu laporan? Laporan yaitu penyampaian berita atau informasi kepada orang lain. Laporan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Dalam membuat laporan berdasarkan gambar tentang lingkungan bersih dan sehat di lingkungan sekolah, biasanya informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Caranya, terlebih dahulu perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, lalu kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Contohnya, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan gambar menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kira-kira laporan apa yang cocok anandaku? Nah, kita bisa membuat laporan, contohnya seperti ini. Sekolahku bersih dan sehat. Semua siswa SD Telkom Makassar bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, mudah kan? Sekarang selanjutnya, perhatikan lagi gambar berikut. Nah, mari kita coba temukan kosakata berdasarkan gambar. Lalu yang kedua, buatlah laporan. Kita coba bersama ya. Kosakata yang berhubungan dengan gambar yaitu kira-kira ada gotong royong, ada bersih, sehat, menyapu, dan lain-lain. Nah, buatlah laporan. Siswa-siswi kelas 2D sedang bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menemukan kosakata atau informasi dalam teks percakapan. Kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan. Kosakata tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan. Nah, coba perhatikan percakapan berikut. Dalam gambar menunjukkan percakapan antara guru dan murid. Guru berkata, "Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih?" Nah, salah satu siswa menjawab, "Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu." Lalu siswa lain pun berkata, "Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu." Lalu ibu guru pun menjawab, "Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak."
Nah, ayo anak-anaknya Miss, kira-kira kosakata apa yang terdapat dalam percakapan berikut? Ya, betul sekali. Dalam percakapannya ada kosakata sampah kering, sampah basah, dan kuman. Jadi, itu kosakata yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri kelas yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan, peralatan kelas tersusun rapi, debu selalu dibersihkan. Nah, contohnya seperti pada gambar ya. Sedangkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih yaitu tidak ada sampah yang berserakan, pot bunga tersusun rapi, terdapat tempat sampah, dan ada pepohonan atau bunga yang menghiasi. Nah, kita tahu bagaimana ciri-ciri kelas dan lingkungan sekolah yang bersih, kita juga harus tahu ciri-ciri kelas yang tidak bersih, yaitu sampah banyak berserakan, peralatan kelas tidak tersusun rapi, dan banyak debu. Ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih, banyak sampah berserakan, banyak rumput yang mengganggu, dan halaman sekolah kotor. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Itulah materi kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat Anandaku pahami dengan baik. Ingat ya anak-anakku semua, untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan kebersihan sekolah, agar tubuh kita selalu sehat dan terhindar dari kuman dan penyakit. Ingat juga, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian dari Miss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.